Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Isidorus Pupu, NIM 22210023. Saya mahasiswa aktif Universitas Negeri Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya mahasiswa semester 7. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Pengantar Ilmu Komunikasi yang ditulis oleh Nurani Soyomukti dan diterbitkan Arus Media pada tahun 2010. Ayo teman-teman simak video berikut ini. Bab 1. Hakikat ilmu komunikasi. Sifat ilmu komunikasi. Ilmu pengetahuan berarti suatu ilmu yang terdapat dengan cara tidak sekedar mengetahui, yang dilakukan dengan cara-cara yang tahu. Kata ilmu juga dapat dikaitkan dengan kata sifat ilmiah yang artinya berdasarkan keindahan keilmuan, yang terdiri dari syarat-syarat, misalnya mendapatkan pengetahuan yang dapat dengan bukti, cara mendapatkan metode, kegunaannya, dan cakupan-cakupan yang relevan. Ilmu pengetahuan dapat dipahami sebagai proses, prosedur, maupun sebagai produk atau hasil. Sebagai proses, ilmu merupakan proses yang terdiri dari kegiatan-kegiatan, mendapatkan pengetahuan, wawasan, dan kesimpulan. Sebagai proses, lahirnya ilmu merupakan hasil capaian dari proses yang panjang, melibatkan tindakan manusia dalam mengamati, mendekati, dan memahami objek atau gejala alam maupun sosial. Sebagai prosedur, ilmu berkaitan dengan penggunaan cara yang ketat yang digunakan agar proses mencari ilmu dapat berjalan dengan baik. Untuk menghasilkan sesuatu yang benar, diperlukan metode atau prosedur yang benar pula. Prosedur membuat kita mengerti bahwa dibutuhkan cara-cara tertentu untuk kesimpulan atau pengetahuan yang benar. Sebagai produk atau hasil, berarti ilmu merupakan hasil dari proses dan aktivitas mengetahui. Dalam hal ini, ilmu dikenal sebagai suatu hal yang sudah jadi, yang dapat oleh kegiatan mencari pengetahuan atau kegiatan ilmiah. Produk inilah yang biasanya akan digunakan atau dikembangkan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan lebih lanjut yang berguna secara praktis bagi manusia. Dilihat dari penerapan, biasanya ilmu pengetahuan dibedakan antara lain. Yang pertama, ilmu pengetahuan murni yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, yaitu untuk meningkatkan kualitas. Yang kedua, ilmu pengetahuan terapan, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam rangka untuk menggunakan dan menerapkan ilmu dalam masyarakat dengan maksud untuk membantu masyarakat memecahkan masalah-masalahnya. Yang berikut perkembangan dan pendekatan ilmu komunikasi. Sesungguhnya, munculnya ilmu komunikasi sebagai disiplin ilmu tersendiri lahir dari proses yang panjang. Dalam sejarah ilmu atau cabang ilmu pengetahuan, ilmu komunikasi merupakan yang masih baru. Hal ini juga diakui oleh Stephen W. Littlejohn. Dalam pernyataan tersebut dikatakan bahwa ilmu komunikasi adalah cabang ilmu yang baru berkembang untuk menemukan disiplinnya yang kuat. Meskipun demikian, ilmu ini mengalami perkembangan yang cepat sekali. Gejala yang kompleks memang menuntut kajian yang lebih kompleks dan luas pula. Ilmu komunikasi juga kian berkembang karena realitas masyarakat dengan hubungan-hubungannya yang kian membutuhkan kajian yang lebih kuat. Perkembangan masyarakat yang menuntut kemudahan dalam berhubungan melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan dan melakukan pertukaran pesan dan informasi, membuat ilmu komunikasi juga mengalami perkembangan yang luar biasa. Yang berikut penelitian komunikasi. Yang pertama, tradisi penelitian komunikasi. Penelitian mengenai gejala komunikasi telah berlangsung lama, membuat penelitian komunikasi juga memiliki tradisi-tradisi yang cukup unik. E.M. Griffin dalam buku A Fields Look at Communication Theory 2000 memetakan kecenderungan beberapa pendekatan dalam tradisi ilmu komunikasi. Yang pertama, tradisi retorika. Yang kedua, tradisi semiotik. Yang ketiga, tradisi fenomenologis. Yang keempat, tradisi kibernetik. Yang kelima, tradisi sosiopsikologis.
Yang keenam, tradisi sosio-kultural. Yang ketujuh, tradisi kritis. Bab 2, definisi dan hakikat komunikasi. Yang pertama, mendefinisikan komunikasi. Berbagai sumber menyebutkan bahwa kata komunikasi berasal dari bahasa Latin atau komunis, yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Agar kata komunis adalah komuniko yang artinya berbagi. Dalam hal ini yang dibagi adalah pemahaman bersama melalui pertukaran pesan. Komunikasi sebagai kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris communicate berarti yang pertama untuk bertukar pikiran-pikiran, perasaan-perasaan dan informasi. Yang kedua untuk menjadikan paham atau tahu. Yang ketiga untuk membuat sama. Yang keempat untuk mempunyai sebuah hubungan yang simpatik. Sedangkan dalam kata benda berarti pertukaran simbol, pesan yang sama, dan informasi. Yang kedua, proses pertukaran di antara individu-individu melalui sistem simbol-simbol yang sama. Yang ketiga, seni untuk mengekspresikan gagasan-gagasan. Yang keempat, ilmu pengetahuan tentang pengiriman informasi. Tahun 1976, Benz dan Larson mengumpulkan 126 definisi komunikasi yang berlainan. Bisa jadi sekarang jumlah itu telah meningkat lebih banyak. Mereka mengidentifikasi 3 dimensi konseptual penting yang mendasari perbedaan ke 126 definisi. Temuannya itu antara lain, yang pertama, komunikasi dilihat dari tingkat observasi atau derajat keabstrakannya. Yang kedua, komunikasi dengan tingkat kesengajaan. Yang ketiga, definisi berdasarkan tingkat keberhasilan dan diterimanya pesan. Berikut unsur-unsur komunikasi. Dari paparan yang telah diuraikan di atas, untuk dapat terjadi proses komunikasi minimal terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama, pengiriman pesan. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, target penerimaan pesan. Yang pertama, pengiriman pesan atau komunikator. Pengiriman pesan adalah manusia yang memulai proses komunikasi disebut komunikator. Yang kedua, menerima pesan disebut komunikan. Penerimaan pesan atau komunikan adalah manusia berakal budi kepada siapa pesan komunikator ditunjukkan. Yang ketiga, pesan. Pesan kita didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disampaikan komunikator kepada komunikan untuk mewujudkan motif komunikasinya. 4. Saluran dan komunikasi dan media komunikasi. Media komunikasi berupa teknologi dilihat dari jumlah target komunikannya dapat dibedakan ada 2 jenis. Yang pertama, media massa. Media massa adalah media yang berkaitan dengan penyampaian pesan. Media massa periodik dapat dibedakan atas yang elektronik atau radio dan TV, dan non-elektronik atau cetak, surat kabar, dan majalah. Yang kelima, efek komunikasi. Efek komunikasi adalah situasi yang diakibatkan oleh kesan komunikator dalam diri komunikannya. Efek komunikasi ini berupa psikologis yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama, pengaruh kognitif. Yang kedua, pengaruh efektif. Yang ketiga, pengaruh konatif. Yang berikut, hakikat komunikasi. Yang pertama, usaha. Kata usaha berarti suatu hal yang dilakukan secara sadar dan memiliki tujuan. Yang kedua, menyampaikan pesan. Komunikasi memang berkaitan dengan perilaku manusia dan hubungan antara sesama manusia, akan tetapi tidak semua perilaku dan hubungan manusia bisa disebut tindakan atau hubungan komunikasi. Salah satu yang mencirikan bahwa tindakan manusia disebut komunikasi, selain hal yang telah kita bahas atas, adalah adanya tindakan, kegiatan, atau proses penyampaian pesan. Ketiga, antar manusia. Jadi inilah yang harus kita pahami, bahwa kita telah membahas bahwa ilmu komunikasi hanya mengkaji penyampaian pesan antara manusia. Komunikasi antar manusia berarti bahwa manusia sebagai pengirim pesan dan manusia lain yang bertindak sebagai penerimaan pesan. Yang berikut, komunikasi sebagai aktivitas simbolis dan pertukaran makna. Dalam hal ini, komunikasi juga disebut sebagai aktivitas simbolis karena kegiatan komunikasi menggunakan simbol-simbol bermakna, karena kegiatan komunikasi yang diubah ke dalam kata-kata verbal untuk ditulis dan diucapkan atau simbol,
bukan kata-kata verbal atau non-verbal untuk diperagaman intrapersonal. Secara teoritis, konteks komunikasi dapat dibagi dengan berbagai cara tergantung kategori yang kita gunakan. Misalnya, jika kita membedakan konteks komunikasi berdasarkan kategori jenis muatan pesan, komunikasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Misalnya, yang pertama komunikasi bisnis, yang kedua komunikasi politik, yang ketiga komunikasi kesehatan, yang keempat komunikasi sosial. Proses komunikasi interpersonal. Proses komunikasi interpersonal yang kita bahas di atas juga merupakan proses pengelolaan informasi ini, yang meliputi sensasi, persepsi, memori, dan proses berpikir. Yang pertama, sensasi. Sensasi adalah proses menangkap stimulan dan merupakan tahap paling awal dalam proses penerimaan informasi. Yang kedua, persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Yang ketiga, memori. Dalam komunikasi interpersonal, pentingnya peranan memori bukannya hanya menyangkut para proses persepsi maupun berpikir. Memori adalah sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan makhluk hidup sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuan itu untuk mengarahkan atau mengontrol perilaku dan tindakannya. Makna komunikasi interpersonal atau komunikasi dalam diri bukan hanya sempit pada situasi orang miskin, melainkan juga pada situasi ketika kesepian atau tanpa berinteraksi dengan orang lain. Banyak didapatkan untuk meningkatkan situasi merenung dan bergulat dengan pemikiran. Menyapa dan sendiri dianggap sebagai solusi terutama bagi manusia yang ingin mengisolasi diri untuk menemukan pencerahan diri. Bab 4, komunikasi interpersonal. Yang pertama, definisi. Komunikasi antarpribadi atau interpersonal communication pada hakikatnya adalah interaksi antara seseorang individu dan individu lainnya tanpa lembaga-lembaga pesan secara efektif digunakan, terutama dalam hal komunikasi antar manusia menggunakan bahasa. Komunikasi antarpribadi lebih efektif berlangsung jika berjalan secara ideologis, yaitu antara dua orang saling menyampaikan dan memberikan pesan secara timbal balik. Dengan komunikasi ideologis berarti terjadi interaksi yang hidup karena masing-masing dapat berfungsi secara bersama, baik sebagai pendengar maupun pembicara. Keduanya memasukkan pesan dan informasi, keduanya saling memberi dan menerima. Kemungkinan munculnya pengertian bersama, mutual understanding, dan empati lebih besar karena keduanya saling berada pendekatan, bisa melihat mimik muka, tatapan mata, serta bahasa tubuh. Yang berikut hubungan komunikasi interpersonal dengan komunikasi antarpribadi atau interpersonal. Secara nyata, perbedaan dengan komunikasi interpersonal, komunikasi antarpribadi membutuhkan suatu proses interaksi dengan orang lain. Jika kita terbiasa memendam sesuatu dan tindakan ekspresif, kemungkinan kita juga kesulitan untuk menjalankan komunikasi dengan orang lain. Komunikasi antarpribadi memegang peran sangat penting bagi hubungan apa saja. Tentang hal ini, tak ada yang membantah. Komunikasi antara orang tua dan anak juga menjadi dasar pertumbuhan psikologis anak-anak. Komunikasi yang lebih intim melibatkan kontak fisik berupa sentuhan, elusan, dan dekapan akan membuat anak merasa secure dan nyaman. Komunikasi antar satu orang dan orang lain terjadi karena berbagai macam latar belakang, situasi, faktor, motivasi, tujuan, dan kepentingan. Ini akan menentukan berbagai bentuk dan tingkat komunikasi antarpribadi. Ada yang terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Komunikasi antarpribadi yang tidak sengaja dan tidak direncanakan, misalnya adalah ketika ibu penulis berbelanja di pasar tradisional, tiba-tiba dia bertemu dengan temannya, maka komunikasi dilakukan sekedar mengobrol yang mengalir tidak dalam karena tidak terencana. Akan tetapi juga ada komunikasi antarpribadi yang dilakukan dengan persiapan dan rencana, serta ketika berlangsung terjadi interaksi dan pertukaran pesan secara mendalam. Jadi, proses komunikasi antarpribadi itu berjalan karena berbagai faktor, latar belakang, efek, dan lain-lainnya. Ada yang timbal balik dan saling memberi juga menerima secara seimbang atau dialog. Ada yang timbang menolong.
dan lain sebagainya. Sebagai pengamat komunikasi, tugas kita untuk memahami dan menganalisis proses kejadiannya. Berikut kelebihan dan kelemahan komunikasi interpersonal. Dari uraian di atas dengan contoh-contohnya, dapat kita daftar beberapa kelebihan komunikasi antar pribadi dibandingkan dengan bentuk komunikasi lainnya, terutama dalam hal efektivitasnya dalam pengubahan perilaku, sikap, opini, dan perilaku komunikan. Antara lain, komunikasi berlangsung secara tatap muka. Dengan komunikasi tatap muka terjadi kontrak pribadi atau pesan pribadi diketahui dari dilihat langsung melalui kesatuan antara suara dan cara menyampaikannya, dari pandangan matanya, gaya bicaranya, dan lain-lain. Dengan bertatap mata kita juga mengetahui bagaimana reaksi lawan berbicara. Dengan serah kita akan mengubah gaya komunikasi kita jika reaksinya jelek. Oleh karena itulah komunikasi ini lebih efektif untuk melancarkan ajakan atau komunikasi persuasif. Bab 5, komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Pengertian kelompok. Dalam ilmu sosiologi, kelompok pada umumnya didefinisikan sebagai dua atau lebih orang yang memiliki suatu identitas bersama yang berinteraksi secara reguler. Apapun bentuknya, kelompok sosial terdiri dari orang-orang yang memiliki kesadaran keanggotaan yang sama yang didasarkan pada pengalaman, loyalitas, dan kepentingan yang sama. Singkatnya, mereka sadar tentang individualitas mereka sebagai anggota kelompok sosial yang secara spesifik disadari sebagai kita. Beberapa definisi kelompok yang dibuat oleh para sosiologi antara lain: yang pertama, suatu kelompok meliputi dua atau lebih manusia yang diantara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh para anggotanya atau orang lain secara keseluruhan. Yang kedua, kelompok sosial adalah satu grup, yaitu sejumlah orang yang ada antara hubungan satu sama lain dan hubungan itu bersifat sebagai sebuah struktur. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kelompok menurut tinjauan sosiologi adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan terjadi hubungan timbal balik yang ia merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut. Yang berikut pengertian komunikasi kelompok. Umumnya disepakati bahwa jika jumlah pelaku komunikasi lebih dari 3 orang, cenderung dianggap komunikasi kelompok kecil atau lasim, disebut komunikasi kelompok saja. Sedangkan komunikasi kelompok besar biasa disebut sebagai komunikasi publik atau komunikasi massa. Jumlah manusia pelaku komunikasi dalam komunikasi kelompok besar atau kecilnya tidak ditentukan secara matematis, tetapi tergantung pada ikatan emosional antara anggotanya. Dan berikut komunikasi organisasi. Dari batas tersebut dapat digambarkan bahwa organisasi memiliki unsur-unsur dasar yang membentuk suatu keberadaan, antara lain: yang pertama, anggota organisasi; yang kedua, pekerjaan dalam organisasi; yang ketiga, praktik-praktik pengelolaan; yang keempat, struktur organisasi; yang kelima, pedoman organisasi. Berikut definisi dan fungsi komunikasi organisasi. Fungsi penting komunikasi organisasi menurut Brand de Ruben antara lain: yang pertama, mengordinasikan aktivitas individu, kelompok, atau unit-unit lain dalam organisasi. Yang kedua, memberikan pengarahan organisasi secara keseluruhan, memfasilitasi pertukaran informasi dalam organisasi. Yang ketiga, menjamin adanya arus timbal balik dan antara organisasi dan lingkungan eksternal luar organisasi. Dan berikut sifat aliran informasi. Menurut Guetschko, pada tahun 1964, aliran informasi atau penyampaian pesan dalam organisasi dapat terjadi dalam 3 cara. Yang pertama, serentak; yang kedua, berurutan; yang ketiga, serentak berurutan. Arah aliran informasi. Sedangkan berdasarkan arah aliran informasi, komunikasi dalam organisasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, komunikasi ke bawah; yang kedua, komunikasi ke atas; yang ketiga, komunikasi horizontal; yang keempat, komunikasi lintas saluran; yang kelima, komunikasi informal, pribadi atau selentingan. Keenam, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah salah satu konteks komunikasi antar manusia yang sangat besar
perannya dalam perubahan sosial atau masyarakat sebagai salah satu konteks komunikasi massa adalah komunikasi antar manusia yang bermanfaat media massa sebagai alat komunikasi. Pertama, definisi komunikasi massa. Komunikasi massa adalah suatu proses tempat suatu organisasi yang kompleks dengan bantuan satu atau lebih mesin memproduksi dan mengirimkan pesan kepada khalayak yang besar, heterogen, dan tersebar. Komunikasi massa dibedakan dengan jenis komunikasi lainnya karena komunikasi massa dialamatkan kepada sejumlah populasi dari berbagai kelompok dan bukan hanya satu atau beberapa individu atau sebagian khusus dari populasi. Jika disederhanakan, karakter komunikasi antara lain yang pertama dilakukan oleh institusi sosial atau lembaga media atau pers. Yang kedua, umumnya bersifat satu arah yaitu informasi yang disampaikan media massa kepada masyarakat. Yang ketiga, umpan balik tertunda atau tidak langsung. Selalu ada proses seleksi medium memiliki khalayak, pesan bersifat umum, universal, dan ditunjukkan kepada orang banyak dan khalayak luas. Yang kelima, menimbulkan kesetaraan dan keserentakan penerimaan oleh massa. Yang keenam, komunikasi bersifat anonim dan heterogen, tidak saling kenal. Yang ketujuh, membidik sasaran tertentu, segmentasi. Berikut model komunikasi massa antara lain. Pertama, model jarum hipodermis. Yang kedua, model komunikasi satu tahap. Yang ketiga, model komunikasi dua tahap. Yang keempat, model komunikasi tahap ganda. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Terima kasih.